Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kita akan lanjutkan materi kita pada minggu ini terkait dengan Project Scope Management. Tapi sebelumnya, silahkan untuk mengisi polling terkait dengan guest lecture yang kemungkinan akan dilaksanakan pada akhir perkuliahan nanti ya. Kemungkinan opsinya adalah karena sebagian besar kelas diselenggarakan di hari Jumat pagi, maka kemungkinan besar akan dilaksanakan guest lecture pada jam tersebut. Nah, kalaupun ada yang tidak dapat menghadiri, nanti kita akan lihat persentasenya sebanyak apa, dan kalau memang terpaksa tidak bisa mengikuti, ya nanti akan disediakan recording dan mekanisme tugas terkait dengan guest lecture tersebut yang sama dengan teman-teman lain yang bisa menghadiri. Oke, saya tunggu pollingnya ya hingga perkuliahan ini berakhir untuk kami dari tim dosen dapat segera mempersiapkan guest lecture-nya. Well, oke. Ya, hari ini kita akan membahas salah satu project management body of knowledge, yakni terkait dengan scope management. Jadi kita sudah banyak sekali menyinggung beberapa project management body of knowledge secara general, dan salah satunya scope ya, terkait cakupan apa saja yang termasuk dalam cakupan pekerjaan proyek TI terutama. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Kita akan mulai dari definisinya terlebih dahulu, apa itu project scope management, prosesnya seperti apa, metode untuk mengkolek requirement itu seperti apa, kemudian kita akan mengetahui project scope statement, kemudian pembuatan work breakdown structure, dan bagaimana kita mengakomodasi input dari user, dan beberapa software yang penting untuk digunakan dalam membantu project scope management. Nanti juga mungkin saya akan singgung terkait dengan agile mungkin ya, karena mungkin secara umum memang terminologi yang dipakai dalam slides ini mostly masih refers to predictive approach ya. Namun sebenarnya pada prinsipnya mau pakai agile atau mau yang prediktif seperti waterfall dan sejenisnya, itu prinsip-prinsip scope manajemennya tetap sama. Jadi kita masih harus hati-hati dalam melakukan requirement gathering, dan juga bagaimana kita mendokumentasikan scope agar nanti kita memiliki referensi yang kuat ketika di pengerjaan proyek itu ada perubahan tertentu. Oke ya, jadi baik itu agile maupun prediktif, scope management itu tetap penting ya untuk diperhatikan. Perbedaannya mungkin hanya di bagaimana suatu life cycle tersebut memfasilitasi perubahan scope ya. Kalau di agile dia lebih fleksibel, prediktif less fleksibel dibandingkan agile. Oke ya. Oke, sebelum saya menjelaskan ya, saya mungkin ingin kalian bisa saling belajar gitu ya, menjelaskan dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana ke teman-teman kalian gitu ya. Apa yang kalian ketahui terkait dengan project scope management? Oke, apakah ada yang ingin volunteer memberikan definisinya sendiri? Ya, silahkan, Aryo. Ya, ini saya lihat dari namanya aja sih, Pak. Oke, nggak Tapi apa-apa. kalau dilihat dari namanya, kayaknya dia suatu prinsip gimana cara kita memanajemen scope dari suatu project agar scope-nya ini terdefinisi dengan jelas dan tidak terjadi apa namanya ya, over scope, Scope creep. scope creep, oh yes, agak lihat dulu Oke. di scope creep. Jadi Oke. projectnya tetap bisa teratur gitu. Oke.
Oke, thank you Aryo sudah membantu saya. Ya, kurang lebih memang kalau secara definisi mudahnya ya seperti itu gitu ya. Ya walaupun kalau di buku PMBOK dia mendefinisikannya di breakdown satu-satu gitu ya. Jadi scope punya definisi sendiri, kemudian kita perlu tahu deliverable itu apa, dan nanti ya intinya sama seperti yang dikatakan Aryo barusan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan scope ya, kita pecah satu-satu. Kalau project sudah tahu ininya definisinya. Nah, kalau scope itu apa? Nah, kalau berdasarkan buku PMBOK, scope itu merujuk ke seluruh pekerjaan ya yang terkait dengan pembuatan produk, yang terkait dengan proyek dan segala hal yang proses-proses yang termasuk di dalam pengerjaan sebuah proyek. Jadi scope dalam konteks project management itu cakupan pekerjaan gitu ya. Scope itu memang secara harfiah cakupan gitu ya. Nah, cakupan apa? Cakupan seluruh pekerjaan. Pekerjaan yang bagaimana? Ya pekerjaan yang terkait pembuatan produk di dalam proyek atau proses untuk mendukung proyek tersebut berjalan. Nah, di setiap proyek ada yang namanya deliverable gitu ya. Jadi deliverable itu adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian hasil dari proyek gitu ya. Bisa deliverable itu bisa berupa hardware, bisa software, bisa dokumentasi atau sesimpel minute of meetings ya, MOM. Kalau kita lakukan meeting atau sedang interview ke customer gitu ya, itu juga deliverable dari proyek gitu ya. Oke, dan kalau kita bicara project scope management ya sudah betul ya yang dikatakan Aryo tadi. Intinya segala proses yang penting fungsinya untuk mendefine yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengkontrol. Jadi itu lebih konkret dijelaskan di PMBOK seperti itu ya. Jadi prosesnya itu secara umum ada mendefinisikan. Nah, setelah didefinisikan kita mengkontrol. Jadi tidak hanya mengkontrol saja gitu ya, tapi yang pertama dan justru yang paling sulit adalah mendefine. Nanti kita lihat bagaimana realitanya ya kalau kita melakukan definisi scope. Nah, itu akan kita lihat. Nah, kenapa kita perlu project scope management ya? Ini tentunya agar kita dan seluruh tim di dalam project itu aware kira-kira pekerjaan kita itu sebenarnya apa saja. Nah, nanti ada beberapa tools yang bisa digunakan yang nantinya itu bisa menjadi media untuk mengkomunikasikan kira-kira lingkup pekerjaan dari masing-masing orang itu apa saja. Nah, ketika seluruh tim itu sudah memahami skop pekerjaannya apa saja, nah nanti proses negosiasi kalau ada perubahan itu akan berjalan lebih baik dan juga setiap individu di proyek itu akan punya ekspektasi pribadi kira-kira effortnya harus sebesar apa. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara lebih detail terkait dengan project scope management, itu ada beberapa proses. Mulai dari planning, kemudian collecting requirements, mendefinisikan scope, meng-create work breakdown structure, dan memvalidasi scope dan mengkontrol scope-nya. Ya, jadi kita lihat prosesnya cukup holistik ya. Jadi kalau dari planning, ya ini masih tahap general gitu ya. Kira-kira apa yang ada di project charter ya kita mulai terjemahkan secara umum kira-kira ini akan seperti apa cakupan pekerjaannya. Kemudian untuk lebih memperjelas lagi, karena kalau yang ada di project charter itu kan masih high level tuh, masih belum konkret kira-kira apa saja secara atomik pekerjaannya apa saja. Nah, kita perlu lakukan requirement gathering. Kita melakukan requirement gathering tadi kalian sudah diberi tugas prakelas, itu ada beberapa cara untuk melakukan requirement gathering. Jadi fokusnya di tahap ini adalah kita mencari itu entah itu masukan, referensi, dan nantinya
akan didokumentasikan sebagai fitur ya atau fungsionalitas yang perlu dikembangkan dalam produk IT. Dan dari requirement tersebut kita juga bisa mulai meraba-raba kira-kira proses yang dilakukan itu apa saja. Misalkan di tahap planning apa yang perlu disiapkan, pas eksekusi nanti dibagi seperti apa pekerjaannya. Nah, kemudian kita mendefine scope-nya, kita mostly mereview, bukan memfinalisasi ya, tapi setidaknya di tahap awal ini memfixkan dulu scope awal dari sebuah proyek. Nantinya scope tersebut itu tentu saja masih sangat mungkin untuk ada perubahan, namun itulah yang perlu dilakukan di tahap terakhir, yaitu terkait controlling scope gitu ya. Setelah kita fix dengan requirement-nya, kita mulai breakdown pekerjaannya ya. Jadi kenapa kita perlu membreakdown semuanya biar jelas kira-kira apa yang harus dikerjakan dan nanti kira-kira kita assign ke siapa itu biar lebih jelas. Nah, kita juga setelah membuat work breakdown structure, kita perlu melakukan validasi juga terhadap deliverable dari masing-masing pekerjaan yang di state di WBS. Jadi kurang lebih seperti ini proses umum dalam project scope management. Ya, ini adalah penjelasan detail terkait dengan planning scope management. Biasanya kita akan mulai sebuah proyek itu mendefinisikan scope-nya melalui bisa dari meeting ya, dan juga expert judgment juga kalau misalkan kita memang tidak memiliki expertise cukup terkait dengan proyeknya. Nah, nanti setelah itu harus dibuat ya deliverable dari planning ini adalah scope management plan dan requirements management plan. Nah, jadi scope management plan ini merupakan bagian dari project management plan yang isinya nanti kita perlu merencanakan juga kira-kira mekanisme perubahan scope pekerjaannya itu akan seperti apa. Nah, di sini secara detail ini komponen dari scope management plan mulai dari cara kita memprepare dan meng-create WBS-nya, dan kalau ada perubahan nanti akan seperti apa approach-nya yang akan digunakan. Ini mungkin di dalam praktiknya mungkin tidak selalu ya akan sedetail ini, tapi setidaknya walaupun di praktiknya tidak seideal ini, kalian nanti jika memang sudah terjun dalam sebuah proyek yang real, mungkin salah satunya di propensi ya di semester depan, ya kalian perlu untuk memperhatikan aspek-aspek utama dalam melakukan planning scope management. Kenapa ini penting? Kembali lagi karena kalau misalkan scope-nya nanti bertambah besar, proyeknya akan semakin kompleks, semakin lama dikerjakan, dan hasilnya semakin tidak optimal. Nah, kemudian selain project scope management ya, scope management plan, kita juga perlu membuat requirement management plan, gitu ya. Nah, di sini kurang lebih ada beberapa item yang dapat dituliskan dalam requirements management plan, gitu ya. Di sini isinya adalah bagaimana cara kita melakukan planning, tracking, dan report requirement. Kemudian dan seterusnya di sini ada prioritisasi requirement, kemudian matriks dari produknya apa saja ini matriks, kita nanti bagaimana mengukur ya setidaknya kesuksesan dari masing-masing requirement. Kalau di Agile mungkin ekivalen dengan definition of done. Di dalam kalau di dalam Agile requirement ini bentuknya adalah product backlog. Jadi sama aja, cuma beda terminologi dan beda proses eksekusi aja. Tapi secara esensi menggali requirement antara predictive approach dan agile approach itu sama aja. Kita perlu
melakukan prioritisasi, backlog atau requirement, kemudian kita perlu mendefinisikan kira-kira di dalam backlog atau requirement ini definition of done ya, definisi kerjaan atau requirement ini terpenuhi itu apa gitu ya. Dan nanti mungkin di dokumen perencanaan seperti ini membuat semuanya lebih terdokumentasi gitu ya, walaupun sekali lagi in practice nanti tidak akan seideal ini gitu ya, karena di industri juga kadang dianggap terlalu lama ya kalau kita terlalu formal dokumennya, kepanjangan misalkan dokumennya. Nah, tapi esensinya tetap sama. Ada beberapa hal di requirements management plan ini yang perlu kalian consider dalam memanage requirement. Nah, kita sudah membuat rencana nih, kira-kira kita akan collect requirement-nya seperti apa dan nanti prioritisasinya seperti apa. Nah, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah kita langsung gas nih, kira-kira mengkoleksi atau mengumpulkan requirement-nya itu seperti apa. Nah, dan requirement gathering atau collecting requirements ini sangat penting ya, namun juga sangat sulit. Kenapa sangat sulit ya? Karena mostly proyek itu ketika di awal definisi atau scope-nya itu kerap kali masih belum jelas gitu ya. Sangat mungkin berubah ketika proyeknya berlangsung. Umumnya karena memang sebagian besar klien gitu ya, dia tidak paham secara teknis gitu ya, kira-kira akan seperti apa bentukan produk IT-nya yang akan dihasilkan. Mereka hanya memiliki visi yang sangat general dan umumnya sangat abstrak, sehingga PM inilah yang menjadi tulang punggung gitu ya untuk bisa mendapatkan definisi requirement sejelas mungkin. Kalau misalkan seorang PM itu gagal melakukan requirement gathering dengan akurat gitu ya, cost-nya itu akan sangat besar. Kita kalau bisa lihat di sini ya, ada beberapa data ya terkait dengan seberapa besar cost yang harus dikeluarkan ketika kita melakukan perubahan di fase-fase tertentu. Nah, kalau kita perubahannya di fase awal gitu ya, masih kita mendesain, melakukan planning, itu cost-nya kecil. Namun ketika kita baru menyadari bahwa requirement-nya itu salah ketika produknya sudah dirilis, nah itu cost-nya akan sangat tinggi. Sehingga itu tentu akan menyalahi setidaknya triple constraint yang sudah kita pelajari, alhasil proyeknya bisa dikatakan gagal gitu ya, atau tidak optimal. Nah, itulah kenapa Agile hadir gitu ya, sehingga kita akan memiliki fleksibilitas lebih terhadap perubahan, atau mungkin kalau kita make mistake terkait dengan requirement itu masih akan lebih fleksibel untuk dilakukan perubahan. Nah, walaupun demikian, walaupun nanti misalkan kalian internship atau have a full-time job sebagai PM di lingkungan yang agile, mengkolek requirements itu tetap harus dilakukan secara mendetail. Agar apa ya? Karena daripada setiap sprint kita lakukan perubahan, nah mendingan kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin melakukan requirement gathering seakurat mungkin di awal gitu ya. Biar nanti di sprint-sprint selanjutnya, kalaupun ada perubahan itu minor saja. Kalau ada perubahan yang mayor, tidak hanya PM-nya yang stres gitu ya, developer timnya juga akan stres. Ketika timnya sudah stres, nah, yang terjadi adalah proyeknya akan stressful dan hasilnya tidak akan optimal. Nah, jadi memang requirement ini larinya kemana-mana efeknya kalau kita tidak serius melakukan requirement gathering. Oke. Nah, gimana caranya melakukan mengkolek requirements? Nah, di sini ada beberapa contoh metode yang tadi sudah kalian explore gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih, kira-kira bantu saya dong untuk menjelaskan kira-kira masing-masing metode ini apa definisinya dan sebenarnya gimana sih caranya dari masing-masing metode ini.
Oke, silakan yang tadi menuliskan terkait definisi metode interview. Jelaskan dong gimana proses collecting requirements menggunakan interview. Oke, siapa tadi yang menggunakan interview? Kelompok saya pakai interview, Pak. Oke, silakan. Nah, apa tuh interview? Dan Oke. kalau bisa kan dua tadi ya, sekalian aja deh. Salah Oh, iya. apa? Iya. Oke, kalau kelompok saya kan interview sama kuesioner, ya kan? Kuesioner lah bahasa Indonesia. Kuesioner. Nah, interview itu sendiri itu kegiatan kayak kita langsung ngobrol sama user, apa sih yang dibutuhin, apa sih yang mau dimau dari sistem yang mau kita buat gitu. Anggapannya sistem ya, Pak. Ya. Oke, itu tanya jawab lisan sih kebanyakan, dan itu tuh dibagi menjadi structure question sama unstructured question gitu. Oke. Kayak kelebihan dari situ tuh lebih, kami rasa itu info yang bisa didapat tuh lebih bisa digali lebih dalam, karena langsung bisa secara langsung, misalkan si usernya jawab ini terus bisa, oh bisa kayak gini lagi nggak gitu, kayak bisa gali terus. Kemudian ada peluang munculin probing question untuk membantu dapetin info yang mungkin nggak kepikiran sama usernya gitu. Terus keterlibatan penggunanya cukup besar karena mereka kita berinteraksi langsung sama pengguna. Cuman kekurangannya, kalau menurut kami, kita harus menentukan dulu nih usernya siapa aja yang sekiranya bisa diajak untuk interview, meluangkan waktunya dan sebagainya, dari berbagai level juga ya. Terus habis itu membutuhkan waktu untuk melakukan interview. Maksudnya harus spare time untuk interview gitu. Baik dari sisi peneliti sama sisi interviewnya, usernya. Kemudian yang kedua kita milihnya kuesioner sama atau survei. Ini kayak sekumpulan pertanyaan yang diberikan ke suatu sampel dari populasi gitu, Pak. Jadi kayak kita lempar ke sebagian orang doang di populasi untuk dapetin tanggapan mereka. Nah, prosesnya itu pertama kita ngebuat pertanyaan, terus habis itu readability testing, kita teliti dulu apakah ini maksudnya itu nggak rancu dan sebagainya gitu. Kemudian habis itu kita nyebarin kuesioner yang udah dibuat, terus habis itu menganalisis data hasil kuesioner. Nah, tapi kalau misalkan hasil datanya cukup menarik, bisa dilakuin further kuesioner gitu, kalau diperluin. Kemudian terakhir membuat laporan hasil analisis. Kemudahannya, biayanya itu nggak terlalu banyak, dan cost waktu yang diperlukan untuk melakukan risetnya ini nih nggak terlalu banyak, dengan anggapan semua orang tuh sekali dikasih langsung dikerjain gitu. Kemudian mudah dilakukan dan bisa menjangkau lebih banyak orang dibanding sama interview. Dan tidak perlu melakukan waktu khusus bagi peneliti untuk ya kayak spare time untuk interview. Nah, kekurangannya karena kita nggak bisa langsung one on one sama user, kita cuma bisa dapat hasil yang user berikan pada saat itu berdasarkan pertanyaan kita. Jadi informasi yang dapat tuh nggak terlalu mendalam gitu, dan tidak bisa ada probing question. Kemudian orang yang jawab pertanyaan nggak bisa mengelaborasikan jawabannya lebih lanjut, dan sehingga bisa dibilang keterlibatan penggunanya cukup kecil untuk survei. Gitu, Pak. Oke, thank you Abdillah Evan ya. Jadi tadi sudah cukup detail ya. Jadi tadi disinggung ada semi structured dan structured interview, itu perbedaannya bisa dijelaskan mungkin Evan menurut yang kamu dapatkan? Oh iya, ini sebenarnya saya dapatkan dari mata kuliah anak Perancis ya, Pak. Oke, mantap. Saling mengisi, tidak masalah. Oke. Ya, jadi kalau misalkan apa sih namanya? Bentar. Kalau structure itu lebih spesifik informasinya, dan eh, dan apa ya? Lebih spesifik Pak intinya pertanyaannya. Dan apa lebih dikhususkan untuk lebih lanjutnya dari project itu. Jadi kayak pertanyaan yang untuk jangka panjang. Sementara kalau unstructured itu lebih kayak kita mau gali informasi, cuman masih belum pasti juga nih kayak apa sih diingin sama user gitu. Dan itu terjadi di awal-awal project kalau misalkan yang unstructured. Oke, ya. Oke,
Oke, terima kasih Evan sudah bantu saya untuk menjelaskan. Jadi untuk mungkin definisi dari semi-structured sama structured ya kita bisa lihat secara harfiah aja ya. Kalau semi-structured, kalau structured dulu deh. Kalau structured berarti memang ada strukturnya. Jadi pertanyaannya itu memang scripted dan minim improvisasi biasanya kalau structured. Jadi kalau misalkan kita punya pertanyaan A, B, C, D, ya kita akan hanya tanyakan itu gitu ya. Sementara semi structured kita memang memiliki script ya, apa saja yang ingin ditanyakan. Namun selanjutnya kalau misalkan ada improvisasi di situ ya kita akan terus menyesuaikan sesuai dengan kondisi ketika wawancara tadi. Jadi itu perbedaan mendasarnya. Dan memang mostly yang paling sering digunakan ya, baik itu untuk riset akademis maupun mengkolek requirement itu memang mostly semi structured gitu ya. Oke, dan tadi juga ada disinggung terkait dengan memilih siapa yang akan diinterview. Nah, kalian bisa refleksikan juga nih dalam melakukan requirement gathering dan pengen pakai interview. Nah, cara milihnya seperti apa? Akan sangat mudah untuk kalian jika memiliki yang namanya persona yang sudah dipelajari atau sedang dipelajari ya kalau yang baru ngambil semester ini di mata kuliah sistem interaksi. Jadi kalau kita konteksnya adalah produk software yang memiliki beberapa user ya, kita perlu definisikan persona dari seluruh user yang terlibat dari proyek kita gitu ya. Sehingga nanti kita bisa melakukan pemilihan sampel yang representatif. Oke. Jadi itu ya untuk interview dan kuesioner. Oke, untuk focus group and facilitated workshop siapa tadi yang mengerjakan bagian ini? Atau nggak ada sama sekali nih? Oke, sebentar saya cek ya. Atau ada yang mau langsung saja volunteer? Oh, nggak ada ya ternyata. Ya, oke. Saya jelaskan saja karena memang tidak ada. Nah, kalau kita memakai fokus group, nah itu sebenarnya kondisinya memang mirip-mirip dengan interview ya, banyak aspek kualitatif yang kita gali. Nah, bedanya kalau interview mostly adalah one on one gitu ya, atau beberapa orang. Nah, kalau fokus group ya kita memang umumnya banyak gitu ya, dan ada beberapa jenis persona di situ sehingga kita dapat melihat dari bagaimana mereka mendiskusikan suatu pain point yang mereka dapatkan itu biasanya akan lebih cair gitu ya kalau kita pakai focus group. Jadi formatnya adalah lebih ke diskusi dan kita sebagai orang yang mengkolek requirement biasanya hanya memberikan pemantik gitu ya, trigger. Kalau di MPKT dulu ya sebagai fasilitator aja gitu ya. Jadi kita ngasih trigger ke beberapa grup dan nanti mereka akan come up dengan keluhan mereka atau pain point mereka masing-masing. Nah, kalau yang ketiga ini menggunakan group creativity and decision making technique, ya ini dia brainstorming internal aja gitu ya. Jadi kita punya banyak tools untuk melakukan analisis requirement dan sangat berfokus pada expertise dari project timnya. Nah, kelemahannya kita belum tentu bisa mengcover semua real problem yang dihadapi oleh user. Nah, kalau observation dan prototyping dan benchmarking, ada yang ingin menjelaskan? Coba deh yang observation dulu ya. Adrian dan Ayesha ini. Siapa nih yang mau bantu saya menjelaskan lebih detail? Oke, kelompoknya Adrian Chandra Rahman atau teman-temannya tadi. Halo, Adrian? Atau Ayesha? Hadir, Pak. Oh, hadir, oke.
Silakan, Adrian. Observation itu apa? Berikut kelemahan dan keunggulannya. Halo, Adrian. Halo. Oke, silakan, Adrian. Oke. Jadi kalau dari kita observasi itu kita definisikan sebagai metode di mana kita tuh ngumpulin datanya dengan cara mengamati, yang hence the name observation. Apa yang diamati, ya kita amati bisnis, proses bisnis yang dilakukan oleh klien kita. Nah, tujuan dari metode ini tuh untuk melakukan validasi atas informasi yang diberikan oleh klien. Nah, proses observasi ini tuh memiliki beberapa advantage dan disadvantage kan ya. Advantage-nya adalah ya sederhana dan mudah dijalankan karena kita hanya mengobservasi apa yang sudah ada, right? Dan kita memvalidasi informasi yang sudah ada. Sedangkan disadvantage-nya karena first of all disadvantage-nya adalah kita tidak terlalu banyak input oleh klien ya, as in like, dan dibandingkan kalau interview kan ya totally dari klien gitu kan, sedangkan kalau kita dari observasi hanya melihat saja, jadi tidak ada komunikasi dengan klien, dan ada kemungkinan juga susah untuk mengumpulkan informasinya ya seandainya kita tidak bisa. Oke, thank you, Adrian. Ya, tadi sudah dijelaskan, observasi ini sebenarnya lebih lanjut ya, penjelasan dari saya. Ini di semua jenis research ya, tidak hanya terkait dengan software, di research lainnya yang terkait dengan yang more scientific itu bisa kita menjadi komplement ya dari interview. Nah, biasanya observasi ini keunggulannya adalah selain tadi karena effortless ya, kita tinggal datang dan mengamati, ini biasanya juga sebagai pembanding akurasi dari keterangan informan atau yang diwawancara. Karena kan kalau yang kita rely sama apa yang dikatakan orang ketika wawancara, tentu validitas dan reliability-nya itu juga akan masih cukup rendah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa melengkapinya dengan kita melakukan observasi langsung, apakah benar kira-kira keterangan dari seorang responden yang kita wawancara itu sesuai dengan kenyataannya. Jadi seperti itu keunggulan lainnya dari observasi. Oke, selanjutnya prototyping. Syafira, mana nih? Ya, halo Pak. Oke, ya silakan Syafira. Ya, jadi prototyping itu proses pengumpulan requirement yang menggunakan prototype, terus dites ke penggunanya, terus kita ngumpulin feedback dari penggunanya gitu. Oke, keunggulan iya. dan keunggulannya ya dia itu lebih efektif karena kita nyesuaiin maunya user gitu. Kita selalu dapat feedback apakah prototipe yang kita buat itu udah sesuai sama kemauannya apa belum. User juga bakalan lebih puas karena bakal sesuai dengan yang dia inginkan. Terus kalau kelemahannya itu kan itu dilakukan berulang-ulang, jadi membutuhkan biaya dan effort yang lebih. Terus juga dokumentasinya lebih sedikit karena itu kan langsung diuji menggunakan prototipenya, gitu Pak. Oke, thank you. Jadi Syafira sudah menjelaskan dengan cukup komprehensif kira-kira prototyping itu apa dan kelemahan dan keunggulannya itu apa. Ini memang cukup ideal ya untuk kita kombinasikan dengan mungkin itu agile gitu ya, yang kita perlu prompt feedback ya atau feedback secara cepat dari user. Oke, yang terakhir benchmarking. Ada yang mau bantu saya menjelaskan? Mungkin Firman ya, Firman Edo. Apakah ada di sini? Ya Pak. Ya, silakan. Jadi untuk benchmarking itu metode yang digunakan metode benchmarking ini sebentar. Jadi menggunakan suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya yang sejenis.
Kalau untuk keunggulan, untuk kelemahan dan keunggulannya, kalau kelebihannya itu dapat mudah untuk menemukan requirement yang dibutuhkan, terus requirement yang dikumpulkan itu dapat berupa pengembangan dari implementasi serupa yang sudah ada, terus menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai domain produk yang dikembangkan, karena melihat tolak ukur yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Terus kalau untuk kekurangannya, kekurangan informasi yang dibutuhkan karena terlalu luas dalam melakukan benchmarking, terus membutuhkan waktu yang lebih untuk memahami produk atau proyek yang di benchmark secara mendalam. Mungkin itu sih yang kami dapat. Oke, thank you, Firman. Jadi benchmarking in short ya, kita melihat melakukan perbandingan ya antara beberapa mungkin in practice nanti ketika internship ya, dulu saya internship kerjaannya adalah collect requirement pakai benchmarking, competitive analysis. Karena apa ya? Karena itu cukup useful untuk tahap collecting requirements tahap awal gitu ya. Jadi kalau kita ingin membuat produk yang mana ada produk lainnya yang sudah eksis di market, ya kita bisa lakukan benchmarking ini untuk mengidentifikasi kira-kira di produk lain itu ada fitur apa saja yang ditawarkan. Nah, benchmarking ini bisa dijadikan awal, dan kita nanti dari lakukan benchmarking ini kita juga bisa mendefine juga kira-kira value proposition dari produk kita atau project kita itu apa. Nah, nanti hasil dari benchmarking ini tentu tidak bisa kita jadikan satu-satunya sumber ya, namanya requirement gathering. Kalau bisa kita libatkan multi method. Jadi nggak hanya prototyping aja, nggak hanya benchmarking aja. Kalau kita bisa combine beberapa, itu akan meningkatkan validitas dan reliability dari si requirement yang kita dapatkan. Kenapa penting untuk membuat requirement yang valid dan reliable? Ya, karena kembali ke tadi, cost-nya kalau misalkan kita perubahannya baru sadar di belakang akan sangat besar. Ya, jadi ini beberapa FYI aja, beberapa statistik bagaimana requirement gathering itu masih sangat sulit ya dibandingkan dengan aspek-aspek lain dalam proyek. Ini adalah salah satu hal yang paling sulit di awal-awal. Ini ada beberapa data ya yang bisa kalian lihat, dan mostly memang banyak proyek yang dia gagal karena salah dalam melakukan manajemen requirement. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ya requirement, kita bisa melakukan kategorisasi ya requirement itu menggunakan traceability matrix. Ya, jadi kita bisa membuat tabel ya seperti ini, kemudian kita lakukan kategorisasi. Ini tidak hanya hardware software ya, ini tergantung konteks dari proyeknya. Kemudian kita lihatkan sumber requirement-nya dari mana, dan status dari requirement tersebut itu seperti apa. Nah, kalau di Agile ya, kalau kita pakai Trello atau Jira ya, kita bisa lakukan pendefinisian backlog itu beserta informasi-informasi detail yang mendukung requirement tersebut. Misalkan dia statusnya sekarang itu seperti apa, kemudian dia dari siapa requirement itu berasal, dan kita bisa categorize itu agar nanti kita lebih mudah untuk memantau perkembangan dari requirement tersebut. Ya. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan requirement gathering terutama ya, proses itu? Intinya matriks ini untuk kategorisasi saja ya, bisa functional requirement, service, performance, quality,
training requirements atau jenis kategori requirement lain yang didefinisikan di proyek kalian nanti. Ya, kemudian di tahap selanjutnya dari project scope management kita lakukan pendefinisian scope gitu ya. Nah, di sini fungsinya hanya untuk menetapkan kira-kira scope-nya itu yang kita sepakati seperti apa. Jadi di sini involve komunikasi juga ya antar stakeholder terkait masing-masing perannya dalam proyek. Nah, dan biasanya didokumentasikan secara formal. Kalau kita pakai dokumentasi itu menggunakan project scope statement. Nah, ini bisa kita lihat isinya ada product scope description, user acceptance criteria, dan informasi lainnya terkait dengan deliverable masing-masing pekerjaan. Nah, dan juga sangat disarankan untuk mendokumentasikan hal-hal lain ya, dokumen lain terkait dengan scope ya, mulai dari project boundaries, constraint, asumsinya, nah, sehingga scope-nya ini bisa memiliki keterangan yang jelas gitu ya. Nah, kalau di nanti kita akan lihat contohnya seperti apa kalau kita sudah breakdown. Nah, ini kalau kita lihat di project charter masih umum. Nah, di scope statement itu kita bisa elaborasikan lebih detail. Dan project scope statement ini dapat berevolusi. Biasanya versi pertama itu akan masih lebih general, sementara di versi-versi selanjutnya ketika ada perubahan tentunya dia akan lebih konkret dan lebih clear secara teknis terutama. Oke, ada pertanyaan dari Muhammad Iksan. Oke, jika di tengah jalan project manager mengadakan perubahan requirement, apakah developer boleh menolak gitu ya? Nah, ini pertanyaan yang cukup tricky ya untuk menjawabnya. Nah, jadi kalau sepengetahuan saya, kalau terkait dengan requirement itu memang kontrolnya paling sentral ada di project atau product manager. Nah, terkait dengan apakah developer boleh menolak atau tidak, nah itu tergantung dari negosiasi yang dilakukan ketika kalau kita pakai Agile, nah developer tuh bisa mengkomunikasikan kira-kira effortnya itu sebesar apa. Nah, di masing-masing, misalkan di sprint planning itu, negosiasi itu bisa berjalan. Sehingga keputusannya mungkin tidak langsung menolak ya, tapi mungkin jika dirasa requirement atau backlog itu terlalu besar, bisa kita breakdown lagi menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil yang bebannya itu masih acceptable untuk developer tersebut. Ya, jadi tidak semerta-merta langsung menolak ya, tapi upayakan walaupun nanti role kalian sebagai developer, yang penting komunikasinya saja dengan CPM itu harus lancar dan harus terbuka. Jangan sampai kita jadi yes man gitu ya. Kita iya aja, ternyata bebannya berat, kita overwhelm, kita tidak bisa perform, requirement tersebut tidak terpenuhi, jadinya akan runyam ke belakang gitu ya. Intinya tidak boleh ini ya langsung yes or no gitu ya, hitam putih mau atau enggak gitu ya. In fact dalam project management kita akan involve banyak sekali negosiasi, tidak hanya dengan user atau customer tapi juga antar tim. Nah, jadi keterbukaan itu adalah kunci, komunikasi yang baik adalah kunci. Seperti itu, Iksan. Apakah menjawab? Ya, oke. Ya, itu mungkin juga bisa ditemui ya. Kalau saya, tapi ini sih umumnya kalau kita menggunakan mekanisme agile gitu ya, disagreement seperti ini akan lebih baik untuk terfasilitasi. Karena komunikasinya memang sering, ada yang namanya daily scrum. Nah, disitulah seharusnya komunikasi berjalan gitu ya. Jadi intinya memang project management baik kalian sebagai PM atau sebagai dev team semua
berkaitan dengan komunikasi. Oke, saya lanjutkan. Silakan ya, kalau ada pertanyaan langsung ditulis di chat saja atau raise hand, silakan. Ya, ini beberapa fakta yang perlu diperhatikan ya. Kalau kita tidak akurat dalam requirement gathering, biasanya proyeknya gagal. Dan ini gambaran berapa resource yang terbuang kalau kita poor requirements manajemennya. Nah, kita akan lanjutkan ya. Jadi di sini ada satu deliverable gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, yang namanya work breakdown structure. Nah, di sini WBS atau work breakdown structure di sini adalah sekelompok ya pengkategorian atau pendefinisian kegiatan yang terkait dengan proyeknya. Jadi basis awal dari pembagian kerja di dalam sebuah proyek IT itu bisa disebut sebagai WBS. Nah, kalau di beberapa sumber yang sangat agile minded gitu ya, istilahnya bisa bermacam-macam gitu ya. Ada yang menyebutnya itu dengan epic, user story. Ya, itu sebenarnya mirip-mirip ya, walaupun di agile memang ada fokus definisi khususnya sendiri gitu ya terkait dengan proses di agile-nya. Namun intinya baik kita menggunakan terminologi WBS maupun epic maupun user story, intinya di sini adalah bagaimana kita perlu untuk membreakdown kira-kira secara detail apa saja yang perlu kita kerjakan. Maka di sini kata kerjanya ada decomposition gitu ya. Yaitu membagi proyek deliverable itu menjadi bagian-bagian kecil gitu ya. Ya misalkan kita ingin sesimpel membuat project plan gitu ya. Nah, project plan itu kan kalau kita kerjakan sendiri kan itu cukup besar gitu ya. Nah, nanti mungkin kalian bisa membagi itu menjadi beberapa komponen yang penting kalau memang diperlukan seperti itu. Atau misalkan kita ingin membuat fitur payment gitu. Nah, fitur payment itu kan merupakan fitur yang cukup kompleks ya. Dan kalau kita tidak breakdown, mungkin akan keberatan si developernya. Nah, kita perlu sebagai PM itu mampu untuk melakukan breakdown tugasnya dari suatu pekerjaan. Kita bagi payment, ada yang ngurus API-nya, ada yang ngurus front end-nya, dan seterusnya. Yang penting semua harus terbreakdown dengan jelas. Nah, semakin dia simple work breakdown structure-nya, kita membagi pekerjaan menjadi pekerjaan yang simple, nanti effort dari dev team-nya itu akan jauh lebih terukur dan akan jauh lebih fair antara satu dev team dengan dev team yang lainnya. Ya, kemudian ada yang namanya work package. Ini adalah task ya yang paling lowest level ya di WBS, jadi memang sudah sangat atomik gitu ya. Dan ada istilah yang namanya scope baseline ya, yang di sini isinya adalah project scope statement yang sudah di-approve dan diasosiasikan dengan WBS atau WBS Dictionary. Jadi WBS ini kan masih berupa deskripsi pekerjaan ya, judulnya aja. Nah, kalau WBS Dictionary dia menjelaskan masing-masing dari pekerjaan ini detailnya seperti apa. Ya, ini adalah contoh WBS ya. Kita bisa membuatnya dalam tabel atau yang bentuk tabular seperti ini, atau dalam bentuk chart ya, seperti ini. Kita bisa membagi itu menjadi beberapa sub pekerjaan yang lebih kecil. Nah, kalau di Agile ya, kurang lebih prinsipnya sama ya. Jadi ada semacam sub besar ya, berupa epic gitu, yang didefinisikan ada beberapa, dan masing-masing epic ini ada story atau task-nya. Nah,
nanti dari masing-masing story atau tasnya itu juga bisa kita bagi menjadi subtas-subtas yang lebih kecil. Nah, kalau di Agile, salah satu cara untuk mendefinisikan requirement ya kita menggunakan user story itu, yang isinya ada formatnya ya. Jadi sebentar saya lihat ya. Ya, ini untuk ekstra informasi ya yang lebih mungkin lebih kekinian daripada yang ditawarkan di slide. Nah, kalau di Agile requirement-nya itu mostly menggunakan user story seperti ini ya. Jadi sebagai siapa, saya ingin ngapain, so we can ngapain gitu ya. Jadi di sini memang Agile itu pada prinsipnya sangat berfokus pada customer. Setiap requirement harus jelas siapa yang menjadi tujuan dari requirement tersebut, apa tujuan dari si subjek tersebut, dan kapabilitas apa yang akan dicapai oleh user tersebut. Ya, jadi itu yang berlaku di Agile ya. Mereka biasanya pakai user story. Nah, sementara kalau kita di sini kita pakai WBS dan mendefinisikan biasanya pakai WBS Dictionary nanti ya untuk mendefine secara detail masing-masing pekerjaan itu seperti apa. Ya, intinya antara kita mau menggunakan WBS, user story, epic, atau apapun istilahnya, core-nya tetap sama. Kita harus membagi pekerjaan menjadi sub-sub bagian yang kecil sehingga effort-nya kita bisa lebih mudah untuk mengukurnya. Ya, ini contoh WBS ya, yang kalau kita kombinasikan dengan time management itu kita jadi sebuah Gantt chart ya. Jadi Gantt chart itu isinya WBS dan schedule atau jadwal dari pengerjaan masing-masing WBS. Nanti silakan dicoba, kalian bisa mencoba membuat itu di Microsoft Project kalau ada, ya, atau kita bisa buat di Jira, harusnya juga bisa juga ya. Kita buat ini, membuat ini misalkan tas 1 dan seterusnya gitu ya. Kalau nggak salah ada di project yang open source juga ada yang namanya Project Libre, kemudian itu juga bisa kita gunakan untuk membuat WBS. Ya, kalau kita membuat WBS, kita perlu untuk, kalau WBS-nya saja ya, kita hanya perlu membreakdown pekerjaannya. Ya, kita perlu membreakdown pekerjaannya. Misalkan kita ingin membuat tas yang punya subtas, beberapa subtas, kita bisa tinggal atur saja strukturnya di sini ya. Kalau di Microsoft Project harusnya juga caranya juga kurang lebih mirip. Nanti di time management kita perlu untuk mendefinisikan durasi dan bagaimana kita mengatur masing-masing WBS ini, mana yang perlu overlap, mana yang perlu kita kerjakan duluan, itu nanti ada beberapa tekniknya. Ya, nanti silakan dieksplor ya, termasuk bisa kalian eksplor membuat mendefinisikan skop pekerjaan bisa pakai Trello, Jira, atau pakai Microsoft Project atau software apapun yang kalian nyaman untuk menggunakannya. Ini contohnya. Nah, untuk membreakdown ya, melakukan breakdown WBS, membuat WBS itu ada beberapa approach atau ada beberapa cara. Yang pertama, kalau misalkan di company itu ada guideline-nya, di organisasi ada guideline-nya, kita tinggal mengikuti guideline yang khusus untuk organisasi tersebut. Nah, kita bisa menggunakan analogi approach ya. Ini bisa kita lakukan dengan melakukan semacam benchmarking dengan similar project gitu ya, dan menyesuaikan dengan proyek yang akan kita kerjakan. Jadi misalkan kita
punya informasi terkait bagaimana WBS dari proyek membuat payment service. Nah, dan kita juga sedang ingin membuat payment service ya, kita tinggal benchmark aja dan menyesuaikan dengan konteks proyek kita. Bisa juga dengan kita melakukan top-down approach, jadi kita dari pekerjaan atau skop kerja yang sangat umum, general, kita pecah menjadi subtas yang lebih kecil ya, lebih atomik dan lebih simple untuk dikerjakan. Nah, bisa juga kita bottom up nih, mulai mengumpulkan spesifik tasnya apa saja, kemudian kita ya kategorikan ke atas gitu ya. Jadi namanya bottom up ya, dari bawah, dari yang spesifik ke yang umum. Nah, bisa juga kita gunakan mind mapping. Ini mind mapping memang agak mirip dengan top down approach ya, namun di sini sifatnya lebih lebih memfasilitasi kita brainstorming, yang menggunakan cabang-cabang yang mungkin bisa kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan kategorisasi atau breakdown dari pekerjaan dalam proyek. Ya, kita bisa lakukan mind mapping di sini. Nah, jadi approach-nya sebenarnya mungkin agak mirip ya, tapi tidak sepenuhnya mirip dengan top down approach. Dari jadi satu tema yang besar kita petakan gitu ya, kira-kira ini ada apa saja yang perlu dikerjakan. Ya, ini adalah contoh bagaimana Gantt chart dengan WBS yang dihasilkan dari mind map ini. Jadi nanti silakan dilihat perbandingan antara mind map dan proses pembuatannya menjadi sebuah WBS. Ya, ini WBS Dictionary ya, kurang lebih sama ya. Kalau di Agile ini bisa kita buat sebagai user story. Kalau user story description-nya ada formatnya, sementara di sini tidak ada format khusus ya. Yang penting mendeskripsikan pekerjaan yang sedang di-refer. Ya, jadi ini adalah beberapa advice dalam membuat WBS. Ya, setiap pekerjaan itu pastikan nggak ada yang duplikasi gitu ya. Kita perlu cermat juga, jangan sampai kita mendefinisikan sub pekerjaan yang sebenarnya mirip dan jadinya redundant nanti. Dan beberapa tips yang bisa kalian baca sendiri ya di sini secara eksplisit. Ya, intinya kita perlu cermat membuat definisi yang jelas. Semua project team harus dilibatkan gitu ya, walaupun scope itu yang menjadi leader untuk memanage adalah PM, tapi kita harus libatkan dev team juga, dan juga stakeholder lain yang terkait dengan proyek kita dalam merancang sebuah WBS. Dan semuanya harus didokumentasikan dengan jelas ya, walaupun agile itu lack of documentation, paling tidak terkait dengan scope requirement mereka punya mekanisme dokumentasinya sendiri. Jadi tetap harus tercatat, tidak boleh kita mengembangkan proyek itu pakai feeling gitu ya, pakai intuisi. Wah, itu satu langkah menuju kegagalan proyeknya itu. Dan WBS harus fleksibel ya, untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, namun kita perlu juga aware dengan jangan sampai skopnya ini scope creep ya, kemana-mana akhirnya tidak fokus, malah melebar dan tidak selesai-selesai proyeknya. Ya, ini contoh ya bagaimana scope creep ini menyebabkan masalah serius. Nanti silakan dibaca, dan harusnya di internet juga banyak sekali contoh bagaimana scope creep ini sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah proyek. Oke, apakah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan scope management?
Oke, saya harap nanti setelah pertemuan ini kalian mungkin ada beberapa yang sudah internship mungkin ya, jadi PM atau join di Ristek sebagai bagian produk atau project gitu ya. Nanti silakan dicoba ya beberapa tools PM yang saya sebutkan tadi ya, mulai dari Atlassian Jira itu gratis bisa dicoba. Kemudian pakai Trello juga pasti cukup familiar seharusnya ya anak Fasilkom dengan Trello, atau menggunakan Microsoft Project ya yang cukup klasik digunakan dalam project management skala enterprise. Oke. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Oke, kalau tidak ada mungkin karena kelas ini cukup panjang ya dan kalian mungkin mulai kehilangan fokus, mungkin saya break dulu kelas ini selama 5 menit dan kita akan kembali 5 menit dari sekarang. Silakan manfaatkan waktunya untuk rebahan sebentar, jangan sampai kebablasan tapi ya, dan mungkin minum ya untuk bantu kembalikan fokusnya.